Jadi sesuai dengan filosofi dari terbentuknya podcast ini adalah memberikan motivasi, memberikan informasi bagi seluruh Sobat Binus. Apalagi bagi mereka yang ingin punya wawasan ataupun informasi ataupun pengalaman yang besar untuk ingin berkarir di luar negeri. Jadi inilah Plasenta, podcast penuh talenta. Oke, jadi hari ini di studio Plasenta sudah hadir alumni dari Stikas Bina Usada Bali di tahun 2021. Alumni di program alih jenjang. Program alih jenjang ini adalah program dari perawat ataupun bidan yang lulusan D3 yang ingin melanjutkan ke jenjang sarjana dan lanjut ke profesi. Itu disebut sebagai program alih jenjang dan kebetulan yang bersangkutan tamatnya di tahun 2021. Tapi sebelum itu saya informasikan dulu bahwa program alih jenjang sekarang sudah bertransformasi menjadi program RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ini diberikan kepada Sobat Binus yang lulusan D3 keperawatan maupun D3 kebidanan. Ini bisa melanjutkan studinya untuk ke jenjang sarjana itu 1-2 semester untuk yang keperawatan, 2-3 semester untuk yang kebidanan. Jadi silakan dimanfaatkan peluang ini untuk bisa melanjutkan pendidikan lebih cepat dan juga lebih terjangkau tentunya karena dari waktu studi yang lebih singkat sehingga bisa lebih efisien bagi rekan-rekan yang sudah bekerja di rumah sakit maupun di puskesmas. Jadi nanti silakan informasi lebih lanjutnya bisa cek di sosial media Stikas Bina Usada Bali. Ada di Instagram @stikasbinausada, Facebook Stikas Bina Usada Bali, di YouTube Bina Usada TV ini, dan juga di WhatsApp nanti ya. Silakan hubungi kontak personnya supaya dapat informasi lebih lanjut. Jadi sekarang di studio sudah hadir, saya panggilnya karena seumuran nih. Saya panggil Bro Aryo ya, boleh. Bro Aryo. Boleh. Selamat siang Bro Aryo. Selamat siang. Saya panggil apa? Pak. Iya, Bro aja nggak apa-apa. Brother. Oke. Sisternya jangan. Ya, oke. Kita seumuran kan ya? Ya mungkin saya lebih muda sedikit. Muda sedikit. Ya. Saya lebih muda nggak terima, Pak. Ya, sekarang sudah hadir Aryo. Nama lengkapnya boleh tahu mungkin Sobat Binus? Nama saya, nama lengkap Iwayan Aryo Rumambi Christian. Mungkin agak aneh karena nggak pure Bali. Oh iya, mix soalnya ya. Mix. Ada mix sukunya di sini. Mix suku Jawa Bali. Jawa Bali, ya baik. Aryo berarti asalnya dari? Saya Karangsem. Karangsem? Betul. Karangsem berarti di SMA? Di SMA Karangsem. SMA 1 Karangsem? SMA 1 Karangsem. Oh, salah satu alumni Karangsem. Ya. Ada di sini sekarang. Jadi sebentar lagi Aryo akan menceritakan tentang pengalamannya yang sebelumnya ada di salah satu rumah sakit. Nanti kita cari tahu rumah sakitnya apa. Boleh kok disebutin nanti. Lalu setelah dari rumah sakit ini, kemanakah Aryo berjalan? Oke. Jadi Aryo tadi kan baru pulang kerja nih. Yep. Baru pulang kerja. Dinas pagi. Pagi. Banyak pasiennya ya? Lumayan, kayaknya agak telat nih. Sorry. Nggak masalah. Yang penting bisa tetap hadir di sini dan bisa bercerita ke Sobat Binus. Karena itu yang perlu Sobat Binus ketahui, pengalaman dan juga tentunya nanti dari step berikutnya dari seorang Aryo. Siap. Supaya nanti menjadi motivasi bagi Sobat Binus dan apalagi yang fresh graduate bisa langsung menuju ke lokasi itu. Iya. Jadi tamatnya ini 2021 ya? Ya, tamat 2021. Mungkin masih ingat pengalaman perseptor yang mana mungkin yang paling seru diajak? Waduh. Pertanyaannya susah nih di awal. Susah banget kayak. masih ada diingat mungkin di perseptor akademiknya yang sempat. Karena kan tidak semua perseptor akademik ya diajak ketemu. Saya kebetulan paling ingat kebetulan tuh pembimbing saya
Ibu Meta. Oh, sama Jadi, Bu Meta. Oke. makasih Bu, udah sabar. Wih. Kenapa? Di apa ya? Karena jujur kesibukan, Oh, kemudian ya, benar. pekerjaan, urusan rumah tangga, Betul. kampus nomor sekian, Tentu. dan Ibu Meta ya sabar. Jadi kadang-kadang kalau saya hilaf, lupa untuk konsul, telepon, WhatsApp, ya datang. Setelah itu ya akhirnya berjalan, lulus. Makasih Bu. Ya, baik-baik. Terima kasih Bu Meta ya. Woi, memang Bu Meta terkenal sabar sih. Siap. Sangat diminati oleh mahasiswanya. Kaula muda. Kaula muda. Oke, jadi kan kemarin lulusnya di D3 dulu. Ya, di D3 salah satu di perguruan tinggi. Ya, D3 Di tahun 2012. 2012. Terus itu apa yang dilakukan? Lulus D3, syukur dapat langsung kerja ya itu dah salah satu, mungkin jangan disebutin ya. Enggak ini. Ya satu Nggak apa-apa. rumah sakit Udah kerjasama kok. udah kerjasama. Yang bagus di daerah Kute. Itu saya nyebutin. Boleh lah. Ya, saya di Siloam kerja. Udah itu di sana dari 2012 sampai lagi 2 hari. Lagi 3 hari. Lagi 3. Nanti kita menuju ke sana. Oke, lanjut. Oke. Udah itu 11 tahun kurang ya di Siloam sih. Jadi tetap bertahan di sana sampai akhirnya ada peluang yang mungkin jarang datangnya. Bener. Nggak bisa 2 kali lah, jadi nggak bisa dilewatkan. Saya ambil. Jadi dengan segala resiko dan kesulitannya, mau nggak mau saya ambil. Nantilah tak cerita masalah Bener. itu apa. Oke, sip. Jadi 11 tahun ya? Hampir. Saya gabung 1 November 2012. Oke. Hampir 11 November tahun ini, ya 11 tahun. 11 tahun di November nanti November ya. nanti. Tapi nggak sampai November kan? Enggak, kayak November lanjut di negara nanti. Iya, oke. Masih kita rahasiakan nih. Oke, 11 tahun waktu panjang sih itu ya. Panjang. Berarti banyak penghargaan dong. Yang dapat cuman istri aja dapat sana. Oke. Penghargaan saya nggak terlalu menonjol sih Pak. Yang penting kerja, nah itu pulang kerja dengan baik, pulang ketemu keluarga, per bulan dapat gaji, ya ada pelatihan training. Iya. Ada perhatian tentunya dari Siloam kayaknya. Ada banyak. Siloam udah ngasih banyak pengalaman, ngasih banyak sertifikat pelatihan. Dari mulai train of trainer, TOT, banyak sih. TOT juga ya? TOT, saya TOT sekali ke Jogja sama awal tahun berapa ya? K3RS. Oh, K3RS itu di ya. Bandung. Jadi banyak. Ini kalau bukan karena kerjaan yang nanti yang benar-benar bagus, saya nggak mungkin dah keluar. Cuman karena ini emang kesempatan dan jarang banget, dan ini yang saya baru pertama kali, ya harus pilih salah satu ya. Saya pilih ini. Tapi kalau untuk selain itu, saya rasa tetap saya di Siloam. Cuman ya karena harus milih itu, jadi ya mau nggak mau dengan berat hati. Berarti kalau tidak ada pilihan yang ini, tidak akan pindah? Belum ada niat pindah. Belum ada niat. Sampai ya di luar program ini, sampai saya belum ada niat pindah ke rumah sakit baru maupun kemana-mana. Nggak ada. Orang pun nggak ada rencana. Wow. Jadi di sini aja. Di program yang akan nanti next, yang di Bali nggak belum terpikir. Itu sih. Baik. Masih setia sama luar biasa. Siloam. Sungguh sangat setia berarti. Luar biasa kesetiaannya. Jadi terakhir di ruangan apa nih sekarang berarti? Saya di Siloam. Dari awal di emergency di UGD. Dari awal sampai sekarang di UGD. Oke, tetap di emergency. Tetap. Ya mungkin zona nyaman. Ya, terlalu lama sih. Berarti untuk triase udah di luar kepala dong berarti ya? Ya luar kepala, karena teori sih mungkin
lupa ya maksudnya. Tapi ketika ketemu pasien dengan pengalaman sekitar segitu ya, ketemu pasien, dari lihat pasien ya Benar. sudah apalah ini harus kemana, ini harus kemana. Kalau teori ya mungkin belajar lagi. Oke, ya kalau teori memang siapapun betul. itu memang harus tetap selalu membaca kalau ingin mengingat teori, tapi secara praktis tidak akan ada yang bisa melampaui ketika tidak pernah ada di pasiennya. Siap, betul. Wah, itu yang paling berharga sih ya. Tapi ketemu dengan pasien-pasien yang baru tiap hari, ketika keluhannya A, tentu akan berbeda perlakuannya. Benar. Bagian B, walaupun dengan sama penyakitnya, tetapi beda tanda gejala, beda juga. Itu yang mungkin yang perlu banyak ketemu pasien berikutnya. Ketemu pasien sama pengalaman sih yang pengalaman penting. Berarti sepanjang ini tinggal di daerah mana? Saya tinggal di Batu Bulan. Batu Bulan. Batu Bulan. Dari saya nikah sih. Dari saya nikah tinggal Batu Bulan. Sebelumnya ya sama kayak anak muda lain, berkelana. Dari kos harus ke kos. loh, harus. Setelah nikah harus satu tempat. Oke, berarti lumayan jauh sih ya, menuju ke jauh. Ya, kalau nggak macet ya 30-40 menit nyampe. Kalau macet nggak macet 30 menit. Ya 40 menitan lah. Oke. Kalau macet ya sejam lah. Berarti lewat Sanur itu ya? Sanur ya. Sekarang lewat Sanur ya lumayan sih macetnya. Banyak tempat macet. Ya, kreditnya lumayan sih. Benar. Nah, tapi cerita 11 tahun itu memang harus berakhir sebelum 11 tahun itu terjadi. Iya. Karena tuntutan dari next project-nya harus itu juga sebenarnya masih bisa lanjut. Cuman karena nanti akan jauh dari keluarga. Jadi ya saya pilih sebulan ini full time keluarga karena ditinggal kan. Iya. Anak-anak ditinggal setahunan. Jadi ya udah dah spare waktu sama keluarga sebulan. Nanti setelah itu kalau berangkat ya jadi udah ada waktulah sebulan. Benar sih. Dibanding kita mendadak dan itu tahu tiba-tiba tinggalin ya berat jadi. Iya, saya malah nggak kepikiran tuh harus ada spare dengan keluarga. Iya. Jadi Sobat Virus harus tahu dulu ya. Sebentar lagi kalau Sobat Virus Kak Aryo nanti akan berangkat menuju ke Jerman. Iya, berangkat ke Jerman. Jadi boleh cerita nih. Kenapa ke Jerman gitu dulu deh. Kenapa ke Jerman? Sebenarnya benar harus intinya kalau orang tuh harus percaya sih. Jadi jujur saya setiap hari saya belum pernah keluar negeri ya setiap hari. Jadi setiap hari kalau istri sih udah kan. Jadi irilah deket sama istri. Jadi cita-cita saya emang next uang ada, waktu ada, jalan-jalan. Jadi percaya nggak percaya setiap hari tontonan saya tuh kalau nggak YouTube tuh pasti itu dah destinasi wisata. Sini. Terus lama-lama kayaknya bisa nih tapi waktu nggak ada. Terus budget juga belum kan. Terus sebenarnya bukan kenapa Jerman sih, sebenarnya negara manapun cocok, bagus berangkat. Cuman karena Jerman kesempatannya ada, programnya bagus. Programnya bagus, udah itu jenjang karirnya juga enak. Lagi satu ya penghasilan juga lumayan. Peluang juga ada. Jadi pas semuanya ada, Jerman bukan perawat, gas Jerman. Juga Jerman kan Eropa, jadi masuk wilayah Eropa. Pertimbangan kesekiannya ya jalan-jalan. Sama ya, saya hobi sepak bola, nonton bola lumayan. Tahun depan kan Euro Jerman. Euro di Jerman nanti. Iya dong. Itu motivasinya berarti. Motivasi tambahan. Ya. Berarti selama ini nonton Bundesliga berarti? Enggak juga? Sebenarnya enggak. Oke, berarti berangkat ke Jerman memang punya rencana untuk jalan-jalan sebelumnya? Iya, sebelumnya ada program ini sih nggak kepikiran ya keluar. Masih asik dengan keluarga, dengan kerjaan di sini. Tapi lama-lama
ada peluang, terus ya ambil lah. Soalnya kalau di sini bukan gimana ya, maksudnya kalau mau yang lebih ya harus beranjak dari zona nyaman. Kalau cuman sekedar cukup, ya cukup di sini. Cuman lebih ya. Tapi kalau mau lebih ya memang harus berjuang lebih juga. Benar. Jadi jarak ya sekarang ada video call, ada Skype, ada banyak. Iya. Bisa diatur lah ya. Kayaknya. Tapi homesick kayaknya pasti ada aja ya. Walaupun dengan teknologi yang yang canggih, tapi pasti akan berasa. Apalagi kan anak-anak masih ya memang sudah agak besar, cuman ya pasti kangen lah. Walaupun cuman di video. Udah berasa ya. Iya udah berasa nih. Udah berasa. Kontennya mengandung bawang hari ini. Hai, tapi gimana caranya kemarin Aryo dapat informasi Jerman ini? Kemarin pertama sih nggak sengaja, kan saya lihat berita lah, salah satu TV nasional, terus dibilang Jerman buka nih perlu ya, itulah kata umumnya lah, Jerman buka nih perlu perawat, Indonesia siap kerjasama gitu. Terus masa sih Jerman buka? Yang saya tahu cuma Jepang kan. Jepang yang biasanya buka. Terus lama-lama saya WhatsApp, saya punya teman satu bukan teman sih, ini kolega teman kerja dulu, dokter di Jerman. Saya tanya, bener nggak buka? Terus dia belum tahu nih pengumumannya. Dia cuma bilang, iya nih artikel di sini emang ada juga lagi ada pertemuan bahas Indonesia Jerman kerjasama. Terus dia nggak tahu. Terus saya tanya ke teman saya yang di Jepang, coba tanyain di sana, kan dekat dengan KBRI, itu dekat dengan informasinya banyak. Kirimin saya brosur, G7 Jerman buka. Kemarin daftarnya dikasih link di BP2MI. BP2MI program Triple Wins. Jadi tentu dikasih link, yaudah saya daftar, biasa ngirim-ngirim file, akhirnya administrasi lolos, next ya tes ya, biasalah tes kayak cari kerja, psikotes, interview, yaitu itu ya interviewnya dari pihak sana langsung dari pihak Jerman. Udah itu kemarin banyak sih pesertanya, kayaknya 1.800-an ya. 1.800? Kayaknya kalau nggak salah segitu. Soalnya saya pendaftar saya ingat nomor 1.500 berapa pokoknya. Pendaftar nomor 1.500-an. Itu dengan cerita lucunya dengan ragu. Jadi ragunya kenapa? Daftar tuh terakhir tanggal sekian lah. Daftar terakhir jam 00.00 WIB kan. Iya. Saya di tanggal terakhir ya di waktu yang saya nggak mau daftar. Tadi kan kata istri, gimana nih, saya nanti tinggal jauh, anak kasihan. Itu ngobrol terus sampai jam 1 Wita jadinya kan. Jam 1 Wita kan. Jam 1 Wita kan di sini. Sampai jam 00, pokoknya lagi 1 menit saya tinggal pencet daftar. Ngirim dokumen tuh. Kan kalau ngirim dokumen berarti Anda setuju kan. Kan. Jadi sampai 1 menit last. Gimana nih? Jadi nggak? Terus istri jadi pencet jam 1. Langsung udah terkirim. Akhirnya itu lanjut next proses. Waktunya di stoppage time juga kalau sepak bola ya. Bener. Itu karena belum pernah jauh dari anak, jauh dari istri. Mungkin 3-4 hari pernah sih keluar kota. Cuman untuk jangka waktu yang setahun pun belum tentu pulang kan, karena cutinya pun nggak bisa diambil bareng kan. Itu butuh, walaupun sebelumnya dah bilang udah angka ini aja, cuman ya detik akhir yang emang proses untuk deal itu kan ngirim tangan materai kan, persetujuan, tinggal ngirim itu ya butuh sampai ngobrol sampai jam pas inget lagi 1 menit langsung. Setelah itu lagi berapa harinya ya udah diterima. Bahasa, jadi ini bahasa pelatihan bahasa. Bener. Oke. Tapi sebelum masuk ke sana, berarti perlu diskusi yang panjang juga, ya. Iya. Walaupun sebelumnya memang sudah ngobrol dan udah ada kesepakatan. Tapi sebelum ngirim ngobrol lagi. Yakinin lagi karena mungkin untuk
teman-teman yang belum berkeluarga, Heeh. gampang lah Bener, tinggal jalan berangkat tanpa Iya. mikirin apa ya. Cuman untuk teman-teman yang udah keluarga atau udah punya anak Heeh. Perlu banyak itu pertimbangan akhirnya. sulit. Sulit, iya benar. Benar. Nah, jadi makanya tadi di awal saya kasih pesan bahwa ini untuk yang fresh graduate peluang yang besar. Peluang besar. Jadi untuk fresh graduate silakan cari informasi, terbuka ke websitenya bp2mi.go.id kalau nggak salah. Itu terbuka banget. Di sana ada pengumuman tentang G2G. Iya. Negaranya baru 3 sih, baru Jepang, Korea sama Jerman. Cuman Korea. yang medis perawat Jepang sama Jerman. Itu ada pengumuman, ada lengkap persyaratan, kapan bukanya, silakan buka. Menurut saya sih ikuti aja karena G2G untung sih, jadi menguntungkan. Nggak ribet. Apa bedanya antara G2G dengan nanti jalur pengiriman tenaga kerja yang lain? Kalau G2G emang dia udah terstruktur. Jadi kalau misalkan intinya kayak apa ya? Kayak terjadwal dia. Kamu sekarang ini tahap ini, Oke. dokumen yang perlukan ini, terus surat-suratnya ini. Jadi udah emang kita tinggal ngikutin. Kalau dari setahu saya dari agen yang non G2G ya mungkin kita harus lebih Lebih proaktif. ya proaktif, lebih proaktif ke Cari informasinya. informasi ke agennya. Dan yang lebih penting mungkin gratisnya juga ya. Benar. Jadi free semuanya, pelatihan bahasa kecuali ini ya ujian sih emang harus bayar ya. Ujian tuh bukan ujiannya bayar, transportasinya. Ujiannya gratis. Transport menuju ke Tempat ujian. tempat ujian. Jadi pas saya sih, satu hal lagi kenapa saya ambil juga pas COVID. Ya kenapa pas COVID? Karena pelatihan bahasanya online. Jadi saya bisa kerja. Oh, Jadi, ada strategi juga bener, nih. bisa nyari uang. Oke. Iya, benar. Program jalan. Program jalan, benar. Kalau sekarang offline. Offline jadi kalau nggak salah di Bandung ya, di Bandung. Bandung. Kalau nggak salah. Di Bandung, tapi ya free, cuman ya mau nggak mau kan kita harus resign. Jadi itu pertimbangan juga. Online nih pas, udah waktunya pas, semua pas, gas. Cuman itu ya yang bayar. Cuman karena di Bali belum ada. Di Bali ujiannya kayaknya baru kemarin. Itu juga di hotel dan waktunya jarang. Tapi kalau ujian resminya itu cuman di Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan, sama Makassar kalau nggak salah. Oke. Jadi itu aja, tiket itu yang nggak ditanggung. Tiket ke untuk tempat pada saat ujian. Ya, tapi ujiannya ditanggung sampai full semua ditanggung. Maksudnya bukan ya di cover lah sama dia sama mereka. Itu aja nggak ditanggung. Jadi ya nggak seberapa sih kalau tiket kan. Dibandingkan dari keseluruhan yang akan diperoleh. Benar. Dari nanti ya semoga sih. Oke, kalau ini kan tadi informasinya kan bisa didapat di BP2MI ya. Iya, betul. Itu adalah badan yang resmi untuk pengiriman pekerja migran Indonesia. Jadi Sobat Migran sudah perlu khawatir, nanti silakan cek di websitenya juga di sana karena kalau sejauh ini yang saya tahu ada 3, seperti tadi Aryo sampaikan ada 3 kerjasama G2G, government to government yang sudah dilakukan dari Jepang, Korea, dan juga Jerman. Tapi yang mengirimkan tenaga medis itu hanya di Jepang dan Jerman. Jepang sama Jerman. Jadi masih nanti kalau mungkin memang ada rencana mau berangkat ke Jepang atau ke Jerman, nanti silakan pilih salah satunya, atau mau mencoba keduanya juga nanti silakan. Yang penting termin waktu tesnya nanti bisa disesuaikan ya. Keduanya nggak bisa kayak keduanya. Harus salah satu. Sesuai dengan bukaan ya berarti ya. Benar. Jepang saya kurang tahu, tapi ya pelatihannya beda di sana nanti yang terbentuk bahasanya. Salah satu ya cari-cari informasi. Benar. Mana suka, ada senang kemana. Iya. Keuntungan kerugian ditimbang. Kalau Jepang mungkin jarak lebih dekat, makanan lebih sama, mirip-mirip lah, masih Asia. Untuk yang lajang mungkin cari ya pasangan hidup jana bisa ya silahkan. Asik. Di Jerman bisa juga kan? Saya udah nggak bisa. Ini sebuah penyesalan atau gimana sih? Enggak, bercanda. Iya. Maksudnya budaya, culture juga kan beda. Se-culture mungkin nanti ya. Asia kan lebih
ramah. Jadi lebih ramah, lebih toleransi untuk ininya ke kita lebih enak karena satu daerah, satu wilayah Asia. Betul, satu wilayah. Kalau ke Eropa, ya orang-orangnya mungkin beda, lebih cuek, lebih disiplinnya lebih ya gitulah. Benar. Jadi harus pertimbangkan mau kemana selanjutnya. Betul. Jadi harus punya roadmap-nya ya mungkin ya. Betul. Kira-kira mau kemana dan arahnya nanti gimana? Apakah mau tetap cari jodoh di sana atau jodoh di sini? Itu juga harus memang diperhitungkan. Iya, benar. Termasuk juga Aryo ini juga sudah memperhitungkan itu. Nanti kita cerita itu ya. Dan kalau dari proses daftar sampai pengumuman itu perlu waktu berapa lama? Nggak lama sih, saya lupa ya detailnya. Saya waktu itu daftar 2021 kalau nggak salah. Daftar 2021, 2021, pokoknya pertengahan, dokumen set 1 Januari 2022 itu udah pelatihan bahasa. Jadi sekitar 4 bulanan lah kayaknya. Dari daftar dan sebagainya, pengumuman sampai ya pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa berarti kan sudah diterima. Jadi kemarin sekitar 1.800 ya, sekitar segitu, yang diterima 200 itu yang udah pelatihan bahasa, berarti ya udah 200 orang itu yang ikut, yang udah lulus tesnya, interviewnya. Tapi ya kalau mau ikut harus benar-benar harus niat karena yang kalau Jerman ya, saya di Jepang nggak tahu ya, kalau Jerman yang interviewnya kita ya bukan dari Indonesia, jadi dari pihak Jerman. Jadi walaupun kita pakai bahasa Inggris kan memang harus prepare juga. Jadi kita dikasih 2 pilihan sih, 3. Apakah kamu mau interview pakai bahasa Jerman atau pakai bahasa Inggris dan ditranslatekan, atau Indonesia pure nanti ditranslatekan juga. Maksudnya kalau bahasa Inggris, kalau nggak ada pertanyaan yang susah, ada translatornya. Atau bisa milih gitu? Bisa. Waktu saya kebetulan ditanya sama translatornya, perlu saya dampingin Mas ya? Saya dengan PD-nya nggak usah. Memang percaya diri adalah bagian dari. Iya, harus PD. Orang Jerman tuh senang orang yang confidence, percaya diri, sama ya maksudnya ya nggak terlalu percaya diri yang emang yakin bahwa dirinya bisa, tapi sesuai porsi bisa juga dia. Jadi interviewnya kayaknya semua tergantung interview. Kalau pihak mereka bilang oke, bagus, terima. Kalau enggak ya walaupun di Indonesianya udah lengkap, kayaknya sih pasti nggak diterima. Jadi harus yakin, walaupun milih nanti bahasa Indonesia, ya ada penilaian sih. Mungkin mereka lihat, kok dia nggak ada keinginan untuk nggak ada usaha untuk belajar bahasa Inggris lah, bahasa Jerman lah minimal. Benar. Jadi kalau bahasa Indonesia bisa juga, cuman ya mungkin nanti saingannya kalau misalkan ya ada bahasa Indonesia 1, bahasa Inggris 1, mungkin ini yang dicari yang walaupun bagus. Iya. Gitu. Kalau ada klasifikasinya mungkin sampai nanti. Mungkin mereka mikirnya gitu. Ada mungkin gitu ya. Yang bahasa Inggris ini bagus, Indonesia bagus. Inggris aja dah gitu. Mungkin kayak gitu ada. Kalau bahasa Jerman ya lebih bagus lagi. Cuman ya nggak diwajibkan sih. Jadi kita pilih. Dan itu interviewnya emang mereka nanya sehari-hari. Maksudnya kerja kamu apa? Kamu berapa lama? Tujuan kamu ke negara saya apa, ke Jerman. Terus kalau kamu di Jerman mau di kota apa, terus punya teman enggak di sana. Tanya. Waktu saya tanya gitu, kalau saya kasih kamu ke tempat kota kecil mau nggak gitu. Ya saya bilang ya nggak apa-apa, saya juga tinggal dari desa gitu. Jadi ya udah biasa untuk kota kecil di sana. Terus dia nanya, ya itu ya seputar apain aja kamu di rumah sakit itu sebagai apa, berapa tahun. Itu cuman ya komunikasinya tetap lancar, maksudnya nggak ada jeda, dia nanya terus-terusan. Lanjut terus. Ada berapa interviewer? Untuk awal 1 dari Jerman. 1 terus. Udah berapa kali? Banyak. Pertama kalau nggak salah 1 tuh cuman pas dokumen aja, yang kedua dari pihak Jerman, yang ketiga terakhir ini penentuan kalau kayak saya yang udah jalan itu dengan pemberi kerja.
Jadi kalau bahasa Jermannya Arbeitgeber, jadi pemberi kerja. Iya. Jadi sistemnya gini, untuk di Jerman, jadi kita setelah lulus kita pelatihan bahasa sambil ngisi database tentang kayak CV. Jadi CV ditulis, disebarkan, udah itu nanti pemberi kerja itu lihat CV kita. Jadi mau nggak dia dari bagus, sesuai nggak dengan perusahaan kami, sesuai dengan perusahaannya yang pemberi kerja kalau sesuai ya dikirim email, nanti kita interview dengan mereka. Kalau mereka cocok ya diterima, kalau enggak ya kita tunggu lagi yang pemberi kerja lainnya. Jadi ya semua gitu, jadi kita nunggu pemberi kerja yang datang ke kita. Setelah itu ada ya baru kita bisa take next stepnya, kayak perjanjian kerja, visa kerja, baru berangkat. Oh, berarti setelah lulus administrasi 200 orang itu ikut pelatihan bahasa sepanjang itu, atau menunggu tuntas dulu pelatihan bahasa? Ada beberapa yang saat masih pelatihan bahasa sudah ada interview. Ada juga yang setelah lulus baru, tapi walaupun sudah diinterview sebelum lulus tetap harus nunggu sampai selesai sertifikat sertifikat. Sebelum itu ada nggak bisa juga berangkat. Iya. Jadi nunggu itu ya interview yang paling penting. Itu baru tentang teknikal ini sih kita. Jadi rumah sakitmu apa, gimana kerjaanmu apa, itu emang harus, dan disarankan bahasa Jerman. Jerman. Kita harus siap pakai bahasa Jerman saat mereka interview, biar dilihat juga minat, juga ditanya apa minatmu pakai bahasa Jerman. Itu sih. Jadi bahasa Jerman susah, saya kasih tahu aja. Wih, susah tapi udah lolos dong. Iya, tapi intinya semakin sering pakai semakin. Kalau saya udah lama nggak pakai, bener lupa. Apalagi kan di rumah sakit bekerja kan banyak kan Inggris. Jadi lupa dah. Maksudnya harus belajar lagi. Kalau lagi itu lupa karena emang susah nggak ini. Oh, berarti terakhir kemarin pelatihan bahasanya bulan apa tuntasnya? Kalau saya berapa kali remedi ya? Itu remedinya lumayan sih. Jadi harusnya lulus September. September ya, 9 bulan pokoknya, Januari ya September. Saya baru selesai 2 bulan lalu. Apa tuh ya, bulan apa ya? 2 bulan lalu. Sekarang Juni, Mei, April ya. April baru lulus. Karena ujiannya lumayan, ada 4 modul ya, 4 modul. Itu sama kayak Inggris sih, ada listening, ada writing, ada gitu. Jadi keempat-empatnya harus lulus. Kalau satu nggak lulus, yang ulang ya nggak lulus aja. Yang nggak lulus itu, jadi yang nggak lulus itu aja yang diulang lagi. Jadi saya lama di sana, lamanya waktu ujian listening, jadi mendengarkan itu susah. Wow, pastilah. Saya 3 kali ngulang, dan baru kemarin lulus. Itu ujiannya pas di Bali, untungnya di Bali buka, jadi nggak perlu ke Surabaya kan. Bali buka, di Bali ujian. Pengumuman, wah lulus. Sebelumnya jauh. Surabaya saya sekali, ke mana ya, Bekasi sekali, terakhir Bali lulus. Jadi jalan-jalan. Sekalian jalan-jalan, bener. Ada hikmahnya tuh. Ada hikmah dan capeknya pasti. Ya memang harus. Soalnya kemarin mungkin terbagi dengan ada pekerjaan, keluarga, jadi memang pasti akan mengalami kesulitan untuk bisa fokus pada satu sisi itu. Benar banget. Jadi lebih baik sih yang fresh graduate-nya lebih menguntungkan dia. Betul. Karena satu fokus dia kan belum kerja nih, baru fokus ke itu aja ya. Bahasa Jerman memang harus fokus. Jadi belajar harus kita kelas setiap hari, Senin sampai Jumat. Wah, 3,5 jam atau 4 itu sambil jam. kerja gimana ngaturnya? Kalau terjadwal, kalau misalkan milih kamu mau kelas pagi atau siang, saya biasanya ada. Saya biasanya memilih kelas siang. Jadi selesai jaga pagi, cepat-cepatan pulang, langsung Zoom. Kak Zoom itu kalau sampai jam 7 malam. Jadi lanjut kerja jam 7 pagi sampai jam 7 malam, tetap belajar. Jadi kalau yang kerja emang susah banget, apalagi dah keluarga, udah punya anak, jadi buka Zoom anak ini rewel, udah susah. Jadi yang fresh graduate peluangnya lebih besar, belajar lebih banyak, waktu lebih banyak, ya peluang untuk lulusnya cepat lah mereka, karena waktu ya fokus ke itu aja kan. Jadi ya
ya coba aja yang fresh graduate lebih menguntungkan daripada ya kayak kita yang udah nikah, udah punya anak, punya istri, kerja lagi. Tapi motivasinya lebih besar. Motivasi lebih besar karena motivasi lebih besar, nanti berangkat sana mikirnya ekornya. Ekor ya. Kalau yang fresh graduate kan bikin diri sendiri aja, udahlah buat ini gitu. Kalau kita ya enggak, karena motivasinya ada. Kalau mereka ya coba, emang harus fresh graduate, harus coba aja. Oke, berarti waktu kuliah, pelatihan bahasanya 9 bulan. 9 bulan. Standarnya atau paketnya? 9 bulan. Jadi ada 3 step itu. Jerman tuh pertama paling dasar A1, A2, terus B1. Jadi B1 yang syarat untuk visa kalau nggak salah, visa kerjanya. Ya B1. B1 itu kayak peringkatnya ya? Iya, kayak apa ya? Kalau jadi kayak kalau di bahasa Jepang kan ada N1, N2, itu kayak benar. gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi A1, A2, B1. Jadi setiap step itu 3 bulan. 3 bulan ujian, 3 bulan ujian, 3 bulan ujian. Untuk memenuhi masing-masing step itu ada 3 bulan masing-masing. Ujian lulus lanjut, lulus lanjut. Jadi terakhir lulus saya dapat sertifikat dan nanti di sana juga di negara tujuan di Jerman juga ini pelatihan lagi. Jadi kalau nggak salah untuk RN itu harus B2. Jadi sambil kerja pelatihan bahasa sama nanti penyetaraan. Jadi full memang waktu sana. Jadi berarti bisa RN juga ditemui di sana ya nanti ya? Iya, ke penyetaraannya, register nurse-nya nyari di sana. Jadi sama pelatihan bahasa sih yang mungkin beda ya. Kalau di Indonesia nggak ngerti dikit, mungkin bisa toleransi bahasa Indonesia lah. Di sana nggak bisa. Jadi ujiannya ya lebih susah. Iya, lebih atur strategi juga nanti harus itu. Tambah kerja lagi. Belum lagi jam kerja, belum jam istirahat. Belum jam kerja, jam istirahat. Ya teman sih yang sana udah nyobain ya. Fine aja sih, baik-baik aja. Maksudnya nggak segimananya. Cuma kan mereka emang ngasih kita kesempatan belajar. Jadi Jerman tuh negara ya ngasih kesempatan belajar buat kita. Jadi kalau kamu belajar, kerjaanmu ya tunda dulu. Jadi belajar dulu aja, nanti kerjanya kayak misalkan kerja 4 hari, 2 harinya belajar. Kerja sekian, tengah harinya belajar gitu. Jadi ada waktu lah buat buat sana. Oke, bisa teratasi lah ya. Bisa, jadi teman-teman yang udah berangkat sering kontaan. Jadi ya bisa, bisa teratasi juga mereka jam kerja, jam jalan-jalan juga bisa karena kan apalagi jam kerja kan emang ketat di sana. Maksudnya seminggu sekian jam. Dah sekian jam, maksudnya lebih dikit ya. Konsekuensinya ya bayar lebih mereka atau libur lah gitu. Jamnya. Jadi ya bisa jalan-jalan seminggu. Kalau saya dikasih tahu 38,5 jam. Maksimal dalam waktu seminggu? Ya, seminggu. 38,5 jam? Ya, jadi 5 hari kerja, 2 harinya free kayaknya. Libur free. Jadi 2 hari itu udah manfaatin untuk belajar atau jalan-jalan dikit. Tipis-tipis lah. Kebosanan lah. Sama kangen keluarga kan lumayan lah. Iya, mengisi kesibukan yang lain selain bekerja. Bener. Berarti kalau bahasa Jermannya bisa boleh dicontohin mungkin? Aduh, apa ya? Perkenalan mungkin. Kalau yang lainnya ya standar-standar aja. Bahasa Jerman ya, mein Name ist Aryo, ich komme aus Bali, wohne im Gianyar, ich bin 31 Jahre alt. Ich denke, das ist alles. Udah. Itu aja. Oke. Ihbin itu. Ihbin saya. Oh, berarti mirip kayak Ihbin, mein Name sama kayak Belanda juga ya? Sorry. Mirip Belanda. Ada beberapa yang mirip. Prancis, Ihbin. Enggak, Belanda Jerman lebih ke Belanda. Jadi tapi Belanda saya nggak tahu ya. Kalau Jerman Ihbin saya. Saya pernah dengar Ihbin. Mein Name saya, nama saya. Ihbin juga bisa. Ihbin Aryo bisa. Oke. Itu sih jadi ya susah bener kalau nanti mungkin teman-teman nyoba bahasa Jerman mungkin kaget lah gimana susahnya. Kalau bahasa nggak dipraktekin ya susah juga. Nggak. Selain itu emang beda, gramatikumnya beda, grammarnya beda. Ya
kan Jerman terkenal dengan artikel kan yang der, didas, maskulin, feminim, netral itu terkenal. Itu aja susah belajarin. Nanti belum lagi kata kerja. Kata kerja Jerman nggak selalu di nomor 2, bisa di belakang, bisa di ya, subjek nggak selalu manusia, bisa banyak dah. Susah. Jadi makanya fokus. Iya, tantangannya itu. Belajar bahasa. Nah, setelah selesai belajar bahasa, kan sudah mulai masuk ke wawancara dengan pemberi kerja. Kalau dari Aryo sendiri, pemberi kerjanya itu sudah bisa diidentifikasi, artinya lokasi dan namanya kalau boleh disebut. Namanya mungkin enggak ya. Jadi lokasinya untuk pemberi kerja saya sih di Niedersachsen. Jadi ibu kotanya apa ya? Jerman tuh ada kayak provinsinya lah. Itu ibu kota provinsinya Hannover. Jadi saya di Jerman Utara. Jerman Utara di salah satu rumah sakit di daerah sana. Ya, udah tinggal nyelesain ini sih, perjanjian kerja sama visa kerja. Ya apa ya? Kotanya sih nggak terlalu besar untuk di tempat saya sih. Ya asik lah mungkin buat nyantai, buat santai-santai, enak buat tinggal mungkin enak. Cuman ya mungkin menurut saya semua kota di Jerman sama sih. Justru di kota kecil lah yang enak tinggal daripada kota besar. Itu sih. Jadi untuk kalau mau jalan-jalan ke Jerman Utara silakan ke Hannover. Saya Hannover. Iya. Ada klub bola Hannover juga ya. Hannover. Tapi nggak di Bundesliga. Betul. Jadi ya iseng-iseng nonton bola lah. Berarti kalau diibaratkan di Indonesia, Jerman Utara itu kayak di mana? Besar dan kepadatannya. Yang terkenal kan emang Jerman itu Jerman Selatan. Jadi semua pariwisata, ekonomi, semua kemajuan teknologi Jerman Selatan. Ada di sana. Jerman Selatan itu kan contohnya München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, ya itu selatan. Di selatan semua itu? Ya, kalau utara Hamburg, terus Hannover. Apa lagi ya? Bremen. Terus lagi satu yang di sebelah timur, ya itu Berlin. Jadi Hannover dekat Berlin itu. Jadi yang dekat Berlin. Ya. Berlin bukan ibu kota Jerman ya? Jadi bersebelahan, benar? Atau ada batas lain? Dari segi kalau nggak salah dari segi perbatasan bersebelahan, Berlin sama ini sama Hannover. Bukan Hannover, apa ya? Ada ini sih apa Bundesland tuh apa namanya provinsi, jadinya ada Bayern, ada Niedersachsen, ada apa lagi ya lupa, banyak punya. Jadi setiap provinsi itu ada ibu kotanya kayak. Kalau nggak salah Bayern tuh München, terus Bayern kalau saya di Niedersachsen tuh Hannover. Nanti ada lagi beberapa yang banyak, ada 16 kalau nggak salah Bundeslandnya. Jadi nanti setiap itu kan perbatasan semua tuh. Jadi kita nggak bisa bilang Hannover dengan Berlin perbatasan. Nggak, itu ibu kotanya mereka, ibu kotanya provinsinya mereka. Tapi perbatasan provinsinya di Hannover tuh ya dengan Berlin, dengan Bavaria, dengan Hamburg juga berbatasan dengan. Sama-sama berbatasan. Iya, kan yang terkenal kan emang di selatan banyak. Betul, di selatan. Kalau dapat di selatan enak. Jadi di München dekat Swiss, dekat Italia banyak. Jadinya bisa jalan-jalan. Kalau utara dari segi apa ya? Untuk jalan-jalan sih misalkan cuma beberapa pilihan aja. Jadi dan perbatasannya pun paling dekat dengan Belanda aja. Jadi saya dengan Belanda dekat, tapi dengan yang lain jauh kayak Perancis. Kalau Belgia, Belanda dekat. Kalau yang Perancis kan dekat dari selatan dekat. Nanti Swiss, Austria yang ya destinasi wisata lah mereka. Jadi yang tinggal di selatan mereka ya senang. Jalan-jalannya banyak. Lebih banyak pilihan destinasi wisatanya ya. Bener, banyak pilihan destinasi wisata sama. Tapi biaya hidup juga ya pasti juga tinggi. Otomatis tinggi. Ya, kota besar soalnya, kota besar. München ya besar, Frankfurt juga besar. Berarti kalau nanti berangkatnya tanggal berapa bulan? Jadi untuk keberangkatan saya masih ngurus dokumen yang penyetaraan. Kan ada penyetaraan sama nanti visa juga belum bisa perjanjian kerja dulu. Jadi kemarin ngurus dokumen ke kampus sudah, nanti tinggal translate. Jadi mereka akan translate dengan bahasa Jerman, udah itu
Setelah itu diajukan ke pihaknya Jerman, nanti kan diverifikasi udah oke ya, kontrak kerja pasti ada, udah ada kontrak kerja baru bisa ngurus visanya. Oh gitu. Setelah visa, karena ini kan program, jadi nggak bisa 1-2 orang yang berangkat kayaknya sih gitu. Jadi ya nunggu kumpul, semuanya beres, teman-teman pada beres semua dokumennya, nanti samaan berangkat mungkin 10 orang, 9 orang atau menunggu rombongan berikutnya. Tapi kalau di Aryo kan angkatan pertama. Ya, angkatan pertama. Tapi kalau di Bali ada info mungkin dari teman-teman yang lain? Sama, jadi seluruh provinsi dibuka barengan. Jadi angkatan pertama dibuka semua di Bali. Kemarin Bali angkatan saya tuh berapa ya? 8 atau 6? 6 orang kayaknya. 6 orang sampai di bahasa. Sampai sekarang sampai sekarang ini sudah. 2 orang udah berangkat. Lagi 4 termasuk saya masih nunggu dokumen. Jadi 2 orang teman saya dah di sana, di gitu. Jerman. Itu mereka bisa berangkat duluan karena mereka dah selesai B1 lebih awal. B1 lebih awal, pemberi kerja sudah ngasih kontrak kerja lebih awal, jadi bisa berangkat. Itu yang mempengaruhi ya. Benar. Tergantung juga dari kemampuan menyelesaikan kelas bahasanya sama pemberi kerjanya. Kalau itu udah jadi satu dapat cepat dah berangkat. Matching namanya. Iya, matchingnya bisa lebih cepat dari keberangkatan. Kalau yang masih nunggu remedi ya lama. Kalau estimasi keberangkatan ada informasi? Kalau dari teman-teman yang udah berangkat, itu dari proses janjian kerja sama semuanya sih ada 2 minggu janjian kerjanya. Terus visa kan cepet biasanya. Seminggu lah, mungkin ya masih paling cepat Agustus lah mungkin berangkat. Keinginannya sih juga gitu Agustus. Dan saya juga bilang ke ini ya kan, estimasi saya berangkat Agustus, jadi mungkin ya semoga aja bisa sama estimasi berangkat yang saya bilang tuh ke mereka. Agustus ya lebih cepat, lebih baik lah daripada terus tunda, lama nganggur, uang nggak ada. Tambah lama jadi. Iya. Semoga sesuai estimasi ya keberangkatan ya. Jadi pemberkasan yang belum memang sudah lancar, sudah tuntas, supaya nanti bisa lebih banyak cerita lagi ketika sudah ada di Jerman nanti ya. Tapi yang Sobat Binus belum tahu kan, kenapa harus jauh-jauh ke Jerman? Apa yang membedakan Jerman dengan tempat kerja yang lain di negara yang lain gitu? Yang Aryo ketahui. Untuk dari saya pribadi sih, kenapa Jerman ya itu satu sih karena ya emang peluang ada yang G2G ini. Kalau tanpa G2G, walau misalkan private to private atau ke agen, saya enggak dulu. Terus yang kedua, Jerman dari segi perlindungan pekerja itu emang terbaik lah menurut saya di Eropa, atau di salah satu yang terbaik di dunia lah untuk perlindungan pekerja. Upah juga lumayan di sana. Boleh tuh, lumayan tuh berapa? Ya kalau saya sendiri nggak, ya itu rahasia lah. Kalau range aja boleh lah. Start dari berapa gitu? Kalau saya kan belum ada kontrak kerja nih, jadi belum ada cerita-cerita orang gitu. Kalau dari pemerintah mungkin bisa searching di Jerman, mungkin kalau nggak salah terbesar ya di Eropa itu 12 euro per jam. 12 euro, kalau 16.000 itu 170, kurang lebih lah 170.000 per jam. Jadi ya silakan teman-teman hitung sendiri. Tadi 38,5 jam. Kalkulasikan ya kalau hitung kalau seminggu ya paling dapat 7 juta seminggu. Kalau misalnya jam kerjanya 40 atau 38 segitu. 38, setengah jam tadi. Jadi sebulan ya 28, tapi kan belum pajak. Bener. Pajak ya dari kemarin estimasinya pajak 30% lah. Wah, 30%. Tapi itu pajak penghasilan istilahnya. Penghasilan. Tapi udah kan Jerman kan sosialis dia, maksudnya negara sosial. Jadi pajak itu ya dipakai untuk kita, jadi asuransi kesehatan. Sudah include di sana juga. Iya, semua. Pokoknya kenapa besar kan dari situ. Oke. Worth it lah. Ya, itu kan 12 euro kan baru upah minimalnya. Jadi belum bekerja formal belum ada kan, belum
ya belum tahu berapa. Jadi kerja yang informal yang minimal apa ya, UMR bukan. Jadi ya upah inilah minimalnya mereka 12 euro per jam. Upah minimal ya. Minimal ya 12 euro per jam. Jadi baru naik kemarin kalau nggak salah. Naik dari berapa? Dari 9 atau berapa? Baru naik 12 euro. Jadi ya lumayan kalau yang kerja-kerja formal yang mau iseng-iseng, mau apa ya? Iseng-iseng dong, jauh-jauh kerja kerja rumah sakit, pulangnya misalkan apa di restoran atau apa. Boleh coba 12 euro per jam. Iya, benar-benar kerja kalau part-time gitu ya. Tapi teman-teman sih kayaknya yang program saya sih susah. Jadi ya full kerja belajar untuk kayak gitu susah. Dan Jerman kan ketat banget. Kalau kamu kerja ya kamu harus bayar pajak. Jadi kalau ketahuan kamu kerja tapi ngambil uang terus nggak bayar pajak ya kayaknya ada konsekuensinya deh. Oke. Ya, jadi ya kalau kerja di satu tempat ya itu di situ aja. Oh, nggak boleh. Berarti secara konsep dia nggak boleh kerja 2 tempat gitu? Atau nggak boleh kayaknya. Satu boleh tapi gimana ya? Belum pernah sih informasinya kalau ya intinya kalau kamu kerja di sana ya taat pajaknya dan bisa harus bisa kerja. Jadi tanpa itu nggak bisa karena kan potong pajak juga ada hitung-hitungannya mereka potong sekian persen untuk ini. Kena progresif kalau 2 kerja nih. Mungkin lebih susah juga. Iya. Rumusnya belum sampai di sana mungkin. Belum. Cuman baru ya untuk memotivasi segitu dah upah ininya. Iya. Minimalnya 12 euro. Tapi dengan kondisi gaji sedemikian besarnya ya kalau dibandingkan di Bali ya, tentu akan berdampak juga ke pola hidupnya. Nanti bisa disesuaikan kan. Terus sama nanti mungkin terkait seberapa kuat motivasi untuk mengejar RN ya, register nurse-nya. Ya, benar. Jadi itu dah biaya hidup terutama kan gaji besar pasti biaya hidup juga biasanya mengikuti. Membengkak. Untuk kita sih teman-teman sih kan saya nggak ada pengalaman. Teman-teman sih untuk di sana untuk kayak kita kan ya kalau nggak nasi nggak makan lah. Ada beras, ada masakan Asia ada. Cuman ya harganya lebih mahal dibandingkan dengan masakan dibandingkan harga di sini, harga pokok juga lebih. Beras utama kan sana sawah juga kan nggak ada mungkin kayaknya enggak. Iya, itu dah jadi untuk biaya hidup katanya sih nggak, yang kalau kita bisa hemat nggak terlalu besar juga. Yang penting ya seberapa keinginan kita untuk makan enak sih, kalau bisa nahan itu ya bisa hemat, jadi nggak perlu keluar uang banyak. Kemudian ya RN-nya karena saya belum terbayang nih teman-teman yang berangkat juga masih on proses. Jadi bener. Mereka ya masih sampai sekarang sih nggak ada teman di grup nggak ada yang ngeluh apa, cuman ya mungkin lagi senang mereka nikmati bisa jalan-jalan, dapat gaji, terus ya kerjaan pun karena kita belum register nurse kan masih ini healthcare asisten, jadi pasien perawat masih kebutuhan dasar aja. Bantu pasien makan, nutrisi kayak gitu, eliminasi kayak bantu ya BAK kayak bersihin tempat kamar tidurnya, masih ya sebatas itulah. Iya. Nanti beban kerja tidak terlalu berat untuk di tahap-tahap awal ya. Iya, tapi itu dah beban kerja masih ringan, cuman masalah kerjaannya emang ini ya capek emang sih dia di sana full, jadi nggak kayak kita yang santai. Aku istirahat nih setengah jam. Kata temannya sih atau teman saya, jadi di sana emang waktu istirahat 30 menit. Kalau misalkan lagi makan bel mencet harus tinggal makan. Makan lagi 30 menit udah habis ya kerja lagi. Jadi emang tekanan kerjaannya yang besar, maksudnya ya itu dah. Kalau bebannya kan cuman di sini apa sih, cuman KDM aja kan ya gampang lah ibaratnya. Cuman ya di sana emang gitu, jadi harus ke pasien emang kita harus full ada setiap saat, jadi nggak bisa santai lah. Kalau di sini kan bisa nego, aku istirahat dulu ya gini ya, sana kayaknya susah.
Apalagi orang asing ya. Lagi orang asing yang orang baru datang dengan iya. warna kulit beda, muka beda. Bener. Jadi memang harus siap untuk menghadapi Siap, itu kondisi yang berbeda. Kondisi berbeda. Bener. Kondisi iklim juga terutama. Cuaca juga. Berarti ketemu 4 musim mungkin. 4 musim. Jadi ketemu 4 musim. Itu juga harus ini sih. Kemarin apa ya, teman saya tuh sampai -4 kalau nggak salah, -2, minus pokoknya sana. -4 berarti kayak ya freezer lah. Freezer ya. Lebih ya kayaknya. Freezer kan cuma 2, 246. 4. Ini minus. Jadi siap-siap. Jadi pakaian harus ini, kondisi tubuh juga. Dan saya juga kan ada temen, enggak sih di program ini ada temen lain yang di Belanda kalau nggak salah. Itu ya emang si awal demam. Jadi kan cuaca beda, demam, flu. Dan itu ya lewatin winter 3 bulanan lumayan lah. Susah. Dingin banget. Makanya kan harus setiap baju, pakaian semuanya sama kalau bisa mungkin nyari tempat tinggal yang nggak jauh dari tempat kerja karena itu biar yang mudah banget. Oh, mobilisasinya lebih mudah. Bener, kan dari tempat tinggal juga lumayan sih. Tapi kebetulan juga kan ini juga kalau programnya ya dari saya pribadi sih udah dicarikan tempat tinggal. Itu lebih enak. Tanggung jawab dari siapa? PMI dari pemberi kerja. Pemberi kerja, jadi dia cuma membantu aja. Jadi membantu perusahaan. Ini aku punya tempat tinggal. Isinya kayak gini, harganya segini, udah include kayak gini. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau nanti saya carikan yang ini. Saya gitu aja sih. Atau ada juga yang setengah dibayarin, setengah enggak, setengahnya kita. Ada yang tapi yang pure gratis kayak sih belum ada sih. Cuman ya ada yang bayar full tapi murah, ada yang mahal juga ada. Jadi mereka yang mencarikan. Jadi kita tinggal datang tinggal menempati. Bener. Itu estimasi harga sewa? Untuk saya kemarin udah dicarikan tempat 320 euro. Jadi 5 juta. Sebulan? Sebulan. Wow, lumayan ya. 320 euro sebulan. Itu udah ini sih, udah lumayan murah sih. Udah termasuk wifi, listrik, air. Wifi, listrik ya. Jadi kan berdua murah lah. Jadi 1,5. Itu berdua? Enggak, bebas. Mau berdua mau sendiri. Tergantung nanti di sana. Bebas. Tapi katanya sih dah luas, dah dapat tempat tidur. Ada dapur, WC, ruang tamu. Udah ada. Itu apartemen ya. Oke. Udah dapat. Ya untung dapat murah sih, teman dapat 500 euro, dapat 8 juta. Kota besar apalagi. Oh iya, itu juga mengaruhi kan. Iya, mengaruhi tempat tinggal, tempat buat makan juga mengaruhi banget. Jadi itu dah, nanti ya intinya belajar lah sana, kulturnya sana, hidup di sana seperti apa. Sekarang masih menerawang, masih asik-asiknya aja. Iya. Sampai sana gak tahu masih lah. Dilihat dari sisi yang mengasihkannya. Bener, masih belum melihat begitu besar belum terjun langsung ke tempat kerja. Sekarang sih masih mikir, di sana seru nih. Sabtu Minggu stadion nih. Jalan-jalan nih gitu aja. Oke, nanti kalau saya nonton Euro di TV, saya harusnya lihat wajah Pak Aryo di sana kan? Iya, kalau ada uang lah. Sama waktu. Bener. Waktu sih intinya. Tapi kalau ya suka bola, pastilah. Nonton Euro. Apalagi negara jagoannya mau main kan. Negara tempat kerja di sana harus dukung. Stadion. Pas deket, mungkin deket stadion ya beruntung lah. Bener. Motivasi untuk lebih enak lagi tinggal di sana, lebih memberi semangat lagi. Bener kan, jauh keluarga terus tempat asing ya, motivasi cuma itu aja, liburan, jalan-jalan. Mau tempat kerja kita di Marah mau di mana, tapi pulang jalan-jalan fresh lagi kerja lagi. Nah, jadi kalau untuk tadi kan di tahap awal seleksi itu, terus setelah selesai seleksi pelatihan bahasa. Betul. Pelatihan bahasa sambil menunggu
Pemberi kerja wawancara. Setelah itu dilanjutkan dengan kontrak ya. Benar? Iya, nah itu kan kayak saya tadi yang sekarang ini kan dokumen penyetaraan dokumen. Penyetaraan dokumen dulu. Oke. Nah itu setelah itu selesai kan harus ke kedutaan tuh konsulatnya di sini untuk di review sama ditranslatekan. Oke, berarti itu berkoordinasinya dengan dubes Jerman aja? Ya, di sini konsulatnya kan di Sanur. Oke. Jadi cukup ke sana aja berarti ya? Untuk Bali sana. Oke, baik. Untuk yang wilayah Bali nanti bisa ke konjen Jerman. Tapi kan kalau konjen butuh buat janji dulu. Jadi setelah dokumen dari kampus, dari tempat kerja fix sudah ditranslatekan ke sana buat pengesahan kalau nggak salah. Itu baru tentu kontrak kerja sama nanti visa baru berangkat. Nah, tahapannya lumayan lama. Lumayan ya. Nunggu. Lumayan panjang sih prosesnya. Bener. Tapi kalau memang punya niat dan punya motivasi tinggi untuk berangkat, pasti bisa dilalui. Pasti ada strategi-strategi khusus untuk mencapainya. Bener. Terutama yang itu dah saya bilang fresh graduate pasti bisa lah. Orang masih muda, nggak ada beban sih ya. Inilah subjektif lah kalau misalkan masalah yang keluar yang lain kan nggak ada lah. Saya fresh graduate mikir cuman itu aja, pikir tujuannya itu nyampe ke sana pasti bisa kok. Tujuannya nyampe ke sana terus belajar ya, soalnya kan apa ya, nggak memandang ini sana kan, nggak memandang apa kamu fresh graduate, apa kamu punya pengalaman kerja. Yang penting pas kamu tes, kamu interview bagus, ujian bahasa lulus, udah sama nanti ya. Jadi berarti harus yang penting dari proses yang disediakan itu bisa dilewati gitu aja. Ya, proses yang disediakan itu bisa dilewati. Jadi mau fresh graduate, mau nanti pengalaman lebih dari 10 tahun juga jalannya sama. Jalannya sama, finishnya juga sama. Jadi kan finishnya nanti berangkat. Sama. Jadi prosesnya sama, jalannya sama, step by stepnya. Nggak ada yang misalnya, kamu udah 10 tahun kerja, ini kayaknya lebih dulu deh berangkat. Nah, jadi yang fresh graduate pun bisa lebih dulu berangkat kalau tahapannya udah selesai duluan. Ujian bahasa, pemberi kerja selesai, mereka tertarik buat interview ya. Bukan menjadi acuan yang utama. Bukan. Jadi itu enaknya. Jadi kompetisinya lebih fair. Jadi jadi kita nggak minder yang fresh graduate kan. Waduh, kakaknya ini udah umur segini, udah 20 tahun kerja, udah gini 10 tahun. Gimana bisa nggak ya? Bisa kan juga nggak. Selama proses itu nggak apa ya? Nggak itu yang dilihat. Jadi nggak ada kita yang senior lebih dulu berangkat atau lebih diutamakan. Nah, jadi bersaingnya emang di jalur yang itu, jalur yang sama. Jalur yang sama ya, yang baru buat kita baru juga, buat mereka baru, jadi sama-sama baru ya. Berangkat sama finish juga ke sana nanti barengan, bisa lebih dulu. Jadi ya nggak usah khawatir, yang presiden justru lebih diuntungkan kan, lebih fresh. Pikiran masih fresh, pelajaran masih lebih bisa fokus untuk belajar. Benar. Dibandingkan yang udah keluarga ya sulit. Karena saya ngalamin sendiri susahnya bagi waktu emang. Jadi bisa dimanfaatkan lah ya waktunya dari sekarang. Jika lo memang punya niatan untuk keluar negeri, disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau apalagi ke Jerman ini memang termin waktunya cukup panjang untuk mempersiapkan. Termin juga bahasa Jerman. Termin sama juga artinya. Sama artinya juga sama. Ya, pertemuan. Wah. Termin. Ya sedikit-sedikit lah ya. Sama, ada yang berapa cover. Ya, cover. Handuk. Pakai T. Ya, handuk juga. Handuk. Berapa sama. Beberapa. Jerman, Belanda sama. Restoran. Jadi restoran sama bahasanya, cuman ejanya restoran, kayak Perancis dia. Bacanya restoran. Iya, kita baca restoran. Kalau tulisannya sama, restoran. Restoran juga. Ya, enak Jerman. Jadi nggak kayak Inggris. Jadi apa yang dilihat itu yang dibaca. Probleme, tulisannya problem. Baca apa yang dilihat itu yang dibaca. Gitu. Nama. Enggak name. Kalau Inggris kan name. Dia nama, main nama. Bukan name. Bukan. Dia ada titik itu di atas enggak? Di setiap umlaut maksudnya. Iya, umlaut tuh bisa apa ya? Beda bahasanya. Beda lagi. ABC-nya pun sama. Jadi nggak kayak ABC, nggak A, B, C, D, E, F. G, H, I, J-nya beda. J-nya tuh yod. Yod. Yod sama upsilon aja. J sama Y aja kan sama. Itu aja yang beda? Ya, yang V, W sama. Sama? Ya, X, upsilon, Z.
sama A B C, jadi nggak Nggak ada terlalu jauh lah ya. dari segi kata-kata nggak. Pelafalannya tidak menyulitkan. Logat pun ya kayak kalau saya lihat sih Prancis kan yang berdahak banget Prancis ini. Gitu ya kalau yang kalau Prancis. Jerman apa yang dilihat itu yang dibaca, jadi lebih enak. Jadi baca pun lebih enak. Cuma ada beberapa kata sih yang susah, cuman ya beberapa ya Iya, yang sering digunakan mudah lah ya gitu ya. Mudah untuk dibaca. Ya, jadi itu dah kayak tadi tulisannya apa, bacanya full komplit itu bacanya. Enggak kayak Inggris kan susah yang problem. Iya, beda pelafalan lagi, beda huruf. Bener, ini enggak. Jadi itu ya sisi gampang ya. Sisi mudahnya. 1% gampang. 90% susah. Baru udah semangat nih. Harus. Ya, ada sisi mudahnya lah ya, benar. Tapi serius susah. Jadi harus belajar banget. Belajar setiap hari susah, benar. Bukan gimana ya? Bukan nakutin, memang susah. Iya. Bang. Susah. Beda lah pokoknya, nanti kaget lah. Kayak saya kaget sendiri, pertanyaan saya dijawabnya juga saya nggak ngerti gitu. Saya tanya dari mana dapat artikel, saya belajar, ada nggak bukunya? Oh nggak ada, kamu cuma ngapal aja. Ngapal semua kata benda. Ya bingung sendiri. Nanti ketemu lah yang gitu-gitu. Jadi tapi semakin lama semakin meningkat kelasnya, semakin enak. Soalnya gurunya pakai bahasa Jerman. Guru Indonesia tapi harus pakai bahasa Jerman. Pakai bahasa Jerman. Jadi setiap hari setiap hari praktek, tahu, ngerti lah. Walaupun nggak bisa ngomong, tapi yang diomongin ngerti, lebih nyambung ya dia. Iya. Jadi ya, selamat mencoba, silakan. Kalau untuk tahun ini udah kayaknya selesai bukaannya. Kemarin udah selesai sampai tanggal 30 kayaknya. Jerman. Gitu. Udah. Jadi yang diulang mungkin Jerman ke Jepang ya. Udah kayak udah selesai. Nanti bukaannya setiap tahun atau gimana? Setiap tahun memang, setiap tahun. Tapi jaraknya kayaknya untuk daftarannya dari pertengahan tahun biasanya atau awal tahun. Jadi kan biar yang ini dah masuk, yang ini tetap administrasi dan sebagainya kan agak lama tuh. Jadi nanti tahun depan baru mulai bahasa. Bisa seperti itu, daftar, proses mulai bahasa gitu, kelas bahasanya. Udah kalau nggak salah saya kemarin, lihat coba nanti di BP2MI ada kok pengumuman atau persyaratan. Pernah sih saya buka, memang ada termin waktunya. Iya, ada waktunya. Jepang, ya silakan dipilih Jepang atau Jerman. Tapi semoga aja dia doain aja Indonesia bisa dituju dengan negara lain. Nah, kan itu harapannya. Australia, lebih banyak negara lagi yang bisa dituju. Maunya sering-sering buka, informasi banyak di sana. Daripada agensi kan, ya bukannya gimana ya, agensi kita ribet sendiri, misalnya kita yang ini sih, cuman ya gak jelek juga, mungkin biar lebih pilih-pilih lah. Ya kalau lebih cepat berangkat ya agensi lah pilihannya, cepat berangkat. Kalau ikutin step ini, yang stepnya kan emang lama, jadi ya harus sabar. Ya. Berarti kalau Aryo ini sudah baru angkatan pertama, sampai terakhir ini angkatan keberapa mungkin? Kalau nggak salah 3 ya. Angkatan ketiga? Ya 3 kalau nggak salah. 3. Udah 3 angkatan udah. 3 angkatan. Karena kemarin daftarnya 2020 benar ya? 2021. Daftarnya 2021? Oh berarti 2021 daftar 2022 berarti mungkin ada 2 ya? Iya, 2022 bahasa. Januari sampai September. 2023, iya benar. 2022 kemarin tuh baru saya bahasa. Iya benar, 2022 bahasa. 2021 saya akhir. Makanya waktu sebelum ijazah tuh ya. Iya kayaknya sebelum itu saya pakai surat keterangan. Surat keterangan di sini. Setelah itu nyusul ininya. Misalkan saya boleh tuh. September, kalau nggak salah sih itu ya September saya baru ini. Iya September ya yang S1-nya. Syukur dah tuh udah selesai ya. Sebenarnya ya. Pas selesai kayak itu, emang pas selesai saya daftar ya. Benar, pas selesai saya daftar. Agustus kayaknya selesai. Dapat itu tes daftar ya, Januari bahasa sampai September remedi ya, baru 2 bulan lalu yang lulus. Setahun lebih jadi ya itu apa ya, ininya dari G2G kan emang lama, emang harus ngikutin step. Tapi ya keuntungannya lebih banyak daripada kita harus nunggu waktu. Lebih banyak keuntungannya. Pengeluarannya lebih sedikit lah dibandingkan lebih sedikit pengeluarannya.
nggak ini juga. Jadi kita diarahkan benar-benar kamu harus ini buat suratnya, contohnya ini, tinggal buat tanda tangan kirim gitu. Jadi dituntun lah. Dibanding yang private mungkin kita harus nyari-nyari tahu berapa apa syaratnya kan susah. Jadi ya begitu harus mengira-ngira lagi ini buat suratnya gimana. Benar, buat surat tuh susah. Redaksinya gimana. Benar banget. Itu kiranya kita kan udah dapat suratnya. Kayak dari kampus nih kan yang ke kampus kan udah dapat surat. Ke kampus dapat apa namanya? Iya, kampus tinggal ngikutin. Iya, ngikutin. Kalau itu nggak ada susah. Pak, saya mau ini. Susah kayak. Iya. Susah banget. Jadi kalau mungkin sepengetahuannya Aryo yang ke angkatannya Aryo kan kuotanya 200. Iya 200 tapi kan 200 sih, cuman ada beberapa yang berkurang, mungkin ada faktor yang mungkin lain-lain hal ya. 200 orang tuh udah dari awal kuotanya. Dari 1.800 pendaftar. Kurang lebih lah 1.000 sekian, seberapa ratus. Lumayan ya. Kalau yang terakhir nih mungkin Aryo ada informasinya. Pokoknya setiap tahun nambah 300, 400 kalau nggak salah, apa sampai 600. Soalnya nambah setiap tahun tuh nambah bisa 100 nambah. Jadi setiap tahun makin bertambah. Jadi peluang semakin banyak. Makin besar dong ya harusnya. Makin besar. Itu udah peluang makin besar. Ya tapi ya saingan sih kan makin informasi makin ini kan masih makin apa ya, semua orang mau terjemah informasinya ini semua orang pengen ikut. Zaman saya kan masih beberapa aja yang niat cari tahu baru dia tahu kan. Kalau sekarang mungkin dah masuk iklan semuanya, sosial media, masuk TV juga udah banyak. Berarti kalau nggak nonton berita itu berarti nggak bener. Kalau nonton itu berita, ada ini terus chat teman, chat ini, ada nih gas. Kalau nggak gitu ya mungkin nggak kesana itu sih. Jadi ya dari berita itu karena niat juga sih. Kalau nggak niat nggak mungkin saya chat teman ini, ya informasi. Kalau nggak niat, kalau misalnya cuman diem doang, udah lewat tuh pendaftarannya. Itu pendaftarannya lama sih emang, tapi yang karena saya nyari-nyari juga webnya segini. Ya cari-cari info dulu kan. Bener. Jadi intinya sih niat. Kalau nggak niat ya susah. Mau usaha gimana pun. Walaupun ada teman di Jerman nggak akan nanya. Bener, cuma nunggu doang. Nggak bisa lah. Maksudnya nggak bisa tercapai lah. Misalkan cuman pengen ke Jerman, pengen kerja, tunggu nggak bisa. Jadi harus kita yang usaha cari-cari cara, yaitu ya sambil nyari pengalaman kan lumayan lah. Yang baru-baru ini yang teman-teman yang fresh graduate terutama nih ya, nggak ada ini kok, nggak ada usia, nggak ada saingan, jalannya sama lah. Jadi semangatnya harus lebih. Mungkin kapan daftar lewat tunggu ya, saya lupa. Kalau misalkan belum kan sekarang masih bisa daftar. Tapi kan belum lulus ya Pak? Udah yang angkatan sekarang? Masih nunggu UKOM sih. Oke. Yang terakhir ya, masih menunggu UKOM. Iya, kalau nggak ini nanti mungkin akhir tahun kelasnya mungkin bisa ya. Itu bisa ikut, silakan. Itu ini kok apa namanya, benefitnya jauh lebih banyak daripada ini. Karena saya kan walaupun saya belum berangkat, saya ngerasain step by stepnya, susahnya gimana. Ya untuk berangkatnya masing-masing orang beda lah. Jadi tergantung tempat kerja, teman kerja kan, lokasi kerja. Tapi untuk ke arah sananya ya sama yang saya rasain, sama teman-teman saya rasain, sama perjuangannya. Cuman ya tergantung niat kita belajar. Ada yang cepat lulusnya, ada yang belakangan kan jauh lagi belakang. Beda-beda gitu, pasti tiap orang. Iya, tiap orang beda-beda. Cuman kalau tanya gimana kerja di sana ya saya belum bisa jawab. Jadi cuman bisa ya bilang ya share pengalaman prosesnya seperti ini. Nanti kalau kamu ke Jerman ya tergantung kita mau bawanya kemana. Kita mau bawanya cuman sekedar setahun, nyari uang setahun, pulang, atau misalkan untuk kedepannya seperti apa. Karena kalau misalkan tujuannya pasti kan lebih bagus. Kalau misalkan cuman setahun aja kayaknya cukup deh uang saya buat ini nabung, terus males lah ikut ini, mau pulang ya kan tergantung teman-teman sendiri. Kalau misalkan buat saya pribadi ya saya semakin lama karena ya faktor tergiur juga, ada informasi anak bisa sekolah di sana, ada bisa gitu. Informasinya seperti itu, bisa bawa keluarga walaupun sulit. Ya itu kan motivasi lah. Jadinya tergantung nanti
mudah apa enggaknya bawa ke sana. Kalau misalkan gampang ya bawa. Berarti itu juga salah satu motivasi. Iya, motivasinya. Jadi ya untuk teman-teman ya Benar. motivasi sama niat ya penting lah. Kalau cuma niatnya jalan-jalan ambil uang setahun pulang uangnya cukup ya janganlah, kasihan. Maksudnya mengambil jatah orang yang perlu untuk dan yang cuman sekedar jalan-jalan main-main dengan program yang bagus ini kan dengan yang ya kasihan. Dia kalau misalnya fokus karena jenjang karir Jerman bagus ya. Jadi mau ke apa ya? Kalau kita pertama HCA tuh nurse assistant. RN kita tempatkan di Bangsal. Nah, Bangsal tuh kalau kamu katanya sih kalau kamu mau sekolah lagi misalnya mau UGD ya kamu harus belajar lagi UGD. Berapa bulan, berapa tahun tuh belajarnya. Kalau kamu mau ke ICU, nggak bisa langsung kayak di sini kan. Kamu misalkan fresh graduate, di UGD aja nanti sambil belajar, sambil kerja. Sorry, nggak bisa. Jadi awal mula ya pasti ke ruang ini, rawat inap. Jadi kalau kamu mau ke ruang UGD ya belajar lagi. Itu saya contohnya. Saya gagal sekali interview. Saya 2 kali interview pemberi kerja. Sekali cerita ya. 2 kali interview pemberi kerja, sekali interview gagal. Karena yang pertama saya ngotot, saya anak UGD nih ya dengan karena saya kan belum pernah kemana-mana. Jadi saya anak UGD nih, saya niatnya kamu mau kemana niatnya kan gitu. Saya mau ke UGD. Pengalaman saya 10 tahun UGD. Dia terus nanya, kamu nggak ada pengalaman kerja lain selain di UGD? Saya bilang, nggak ada. Oh, terus kamu kalau mau saya tempatkan, kamu mau di mana? Kalau bisa di UGD dong, saya bilang itu. Akhirnya di ujung interview dia bilang, kalau UGD itu susah, nggak bisa bawa perawat yang baru masuk ke sini masuk UGD. Butuh proses yang lama untuk sekolah di UGD. Bla 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 bla, akhirnya gagal. Terus belajar dari pengalaman itu, akhirnya yang interview kedua, ya sebulan saya kan ada pengalaman juga yang perawatan pasien ya waktu COVID itu kan ada merawat pasien. Saya pakai itu walaupun cuma beberapa bulan. Terus setiap saya ditanya, kamu mau di ruang apa? Ya, saya bilang kalau urusan UGD nggak bisa, saya siap di rawat inap juga nggak apa-apa, di klinik juga nggak apa-apa. Akhirnya dari situ ngobrol mereka, akhirnya ya terima. Itu jadi jenjangnya emang seperti itu. Jadi makanya kan yang fresh graduate lebih enak jadinya. Kamu pengalamannya apa? Teman saya sih bilang waktu itu saya waktu praktek kerjanya ini saya di bangsal ini. Jadi pengalaman dia praktek dipakai. Pengalaman waktu kuliah itu bisa diceritakan. Karena kan fresh graduate atau misalkan baru beberapa bulan di klinik 2-3 bulan diceritakan juga. Kayak itu. Jadi contohnya saya ada yang beberapa tahun di UGD juga gagal gara-gara itu kan. Benar. Sedangkan yang fresh graduate tidak terlalu signifikan jadinya ya pada saat wawancara. Jadi kalau yang fresh graduate kan pengalamannya prakteknya mungkin jauh lebih banyak, masalah kebutuhan HKDM-nya lah. Mungkin itu lebih dipertimbangkan dibanding saya ada contohnya yang gagal di pertama ya saya kira karena itu. Jadi mereka tuh nggak nyari, mereka tuh ininya gini. Kalau nanti misalnya teman-teman semoga misalkan lanjut, jadi kalau misalkan ketemu pemberi kerja, saran saya sih pelajari dulu lah ininya basicnya rumah sakitnya peraturan itu apa, di sana ya, basicnya apa, yang dicari apa, misalkan kalau ini dicari untuk nurse assistant, ya kamu keluarkan ini pengalaman nurse assistantnya kayak bed making, ngasih makan pasien. Kalau dicari misalkan di panti jompo, ya keluarkan ya gerontiknya lah praktek waktu ini yang rawat lansia, senam itu yang dikeluarkan. Jadi pelajari, jadi nggak mentok bahwa saya mau di sini saya harus ini nggak bisa kekeh sesuai dengan keinginan kita kan ya. Saya mau di ruang operasi, saya mau pengalaman operasi, karena terus di ini kan enggak. Jadi dicarinya apa, pengalaman kita apa itu sampaikan. Mereka jauh lebih senang jadinya. Iya benar. Itu ya gagal saya pengalaman, maksudnya pelajaran buat saya yang kedepannya saya lebih penting nih. Lebih ngalah jadinya. Lebih ngalah, lebih apa aja yang dia bilang saya pasti saya siap, saya mau. Jadi itu daripada kita maksain. Itu aja sih sarannya. Jadi apa dicari
itu yang dibilang, yang punya pengalaman itu yang dibilang pengalamannya, apa yang nggak dicari jangan itu dibilang langsung to the point lah. Iya. Oh saya ruang operasi saya sekian bulan sekian tahun. Nggak pasti nggak ini lah. Pasti dia bilang kamu pernah di sini, baru jawab. Kalau enggak ya itu jadi baru saya sadar interviewnya emang seperti itu apa ya, mereka karakteristiknya mereka. Jadi mereka ini apa ngetes saya, tahu nggak sih yang kan pertama dikirim email, mereka belajar nggak sih apa yang kita cari kan, apa yang mereka pelajarin ke rumah sakit kita, saya gitu. Benar. Kalau saya udah tahu, Mereka cari tahu nggak sih gitu benar, ya. mereka tahu nggak sih apa yang ada di kita ini. Yang karena mereka tanya ruangan apa maunya gitu biasanya. Iya. Kalau misalkan ruangan yang nggak ada di tempatnya dia kerja, kan mereka juga Benar. ini ruangannya kan nggak ada di Berarti kita. Rumah sakit ibu dan anak. Kok dia bilang mau di sini gitu? Iya benar. Iya sih. Itu penting juga ya, harus penting. mempelajari tempat tujuan kita. Ya. Menurut saya sih semua interview harus gitu sih. Kalau misalkan walaupun di Indonesia, nanti kan pasti diundang, kita butuh ruang ini ya, itu aja yang ditunjukkan ke mereka. Benar. Yang lain walaupun pengalaman 10 tahun, 5 tahun tapi nggak dibutuhkan ya jangan ditunjukkan. Gagal, kayak saya gagal pertama. Oh berarti masih ada kesempatan nih kalau misalnya gagal di interview pertama? Iya, masih. Jadi kita intinya menunggu lah. Jadi kan semua CV kita udah kasih. Jadi nanti rumah sakit mana yang bekerja sama dengan program ini, yang lihat CV kita tuh, wah ini kayaknya kita perlu nih orang ini di sini untuk interview. Kalau gagal, tetap CV-nya berjalan. Siapa yang lirik itu nanti, ini perlu sini, perlu jalan. Berarti misalkan 200 orang nih, pokoknya CV-nya akan beredar terus gitu ya istilahnya. Beredar di seluruh rumah sakit yang sudah kerjasama. Ya, jadi beredar terus, tinggal interview lolos apa enggaknya. Ada sampai 4 kali teman saya interview. Oh, wah. 4 kali gagal, dia terima yang keempatnya. Ada yang nolak juga karena nggak sesuai, kan mungkin karena faktor lain, kan kayaknya nggak nyaman di sini, peraturannya seperti ini. Juga saya kan cari tempat lain nih, dikasih juga nggak masalah, nolak juga nggak masalah. Jadi nolak, carikan lagi yang baru, ada terima bagus, terima, lulus gitu. Jadi ada 4 kali, 3 kali, banyak yang beberapa kali, saya kan 2 kali, ada yang 4 kali juga banyak. Tergantung kan, mereka banyak tuh yang teman-teman kadang-kadang ini di sini jauh nih, nggak dekat dengan ini, kan biasa gitu. Iya. Di sini jam kerjanya panjang nih, nggak gini, liburan nggak bisa nih, kadang-kadang ini gajinya gini ya. Jadi ya banyak faktor, tolak gitu. Dan teman, ya tolak nggak apa-apa, tolak itu cari lagi yang lain, nunggu lagi. Tapi nunggunya ya lama lumayan. Oh iya. Bisa berbulan-bulan. Tapi berarti nggak ada batas jumlah wawancaranya ya? 1. Jadi harus milih 1 aja, nggak bisa 2. Jarang kalau misalkan ada 2 datang, harus milih 1 yang mana kamu mau terima. Pada satu waktu. Ya nggak boleh 2. Jadi kalau kamu terima yang ini aja, yang itu 1. Gugur, nggak ikut lagi. Itu. Kemudian kalau dia gagal, dia bisa milihnya kapan? Tergantung, undangan datang, kita interview. Jadi kita tinggal nunggu undangan. Oh gitu. Ya, jadi kita nggak bisa milih, misalkan, saya maunya di Munchen nih. Bisa nggak ya gitu? Nggak, jadi harus nunggu mana undangannya datang, dari tempat mana itu kita review dulu, kita lihat. Kalau misalnya setuju, biasa bilang setuju, saya mau interview baru gitu. Gagal, tunggu lagi, ada datang lagi undangan, lagi bilang setuju, lagi interview, keterima ya lanjut jadinya. Gitu, jadi nggak bisa milih. Berarti menerima undangannya pun tidak nentu kapan berarti? Iya benar, tergantung mereka butuhnya kapan. Jadi kalau jarak saya waktu itu dari interview pertama ke kedua tuh sekitar 2 bulan, kurang lah 2 bulanan. Jadi 2 bulanan. Nunggu 2 bulan baru datang interview yang kedua. Itu lolos baru. Ada yang singkat-singkat, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu udah dipanggil lagi, ada. Oke, berarti kalau boleh saya simpulin, ke 200 orang ini berarti sudah pasti, dalam artian ada yang akan datang mengundang untuk bekerja gitu ya? Katanya sih seperti itu. Kita dibilang, kita pastikan bahwa kita usahakan semuanya ini akan keterima pemberi kerja. Jadi walaupun yang belum, ya sabar, tunggu pemberi kerja datang, interview gitu. Tapi sekarang udah hampir semua sih, beberapa aja, paling cuman beberapa orang yang lagi nunggu. Dari 200 itu ya kemarin? Beberapa orang yang lagi nunggu, dan beberapa orang juga udah berangkat kan. Jadi iya.
itu sih dicarikan, mereka terus mencarikan kita ini pemberi kerja karena kan memang dah kontraknya memang kita harus dapat pemberi kerja mungkin seperti itu mereka mikirnya dan CV juga udah terkirim kan jadi disiapkan juga. Ya jadi ya nggak bisa milih ya itu sih ini ya kan mungkin orang-orang yang pengen saya mau di selatan nih kotanya kota besar terus tempat jalan-jalannya nggak bisa milih gitu. Nggak bisa kayak saya aja tujuan saya di kota besar saya dulu kan peminatan dengan saya milih di Caen kan dekat dengan Prancis ya udah ya apa jodohnya di sana ya di sana jadi yang nggak bisa milih cuman peminatan tuh ada jadi peminatan tuh gitu. Kamu daerah mana di sini jadi dispesifikasikan pengiriman di sini ya CV-nya dan itu kamu mau di panti atau di rumah sakit juga nanti beda lagi ini ya CV-nya ada di panti di rumah sakit jadi ya itu sama kayak Jepang panti rumah sakit panti rumah sakit juga Jepang berarti di sana nanti durasinya katanya tahun pertama itu kan penyetaraan sama ujian B1, B2. Nanti setelah itu lulus, pokoknya intinya tunggu lulus penyetaraan sama B2, setelah itu baru bicara kontrak baru atau kelanjutannya. Jadi selesaikan dulu itu dengan 2 kali kesempatan kalau nggak salah. 2 kali kesempatan, lulus itu lanjut. Jadi kontraknya akan berlanjut, jadi RN, dari segi step juga lanjut, meningkat lagi. Udah itu nanti kontrak baru kan menyesuaikan dengan itu jadinya. Intinya kita setahun nih berjuang dulu penyetaraan sama B2. Jadi targetnya itu ya untuk di tahun pertama. Tahun pertama itu targetnya. Jadi sebelum itu jadi kita nggak bisa lega nanti kontraknya sekian tahun kayaknya ini nggak. Jadi itu dulu selesaiin. Dan kan sekarang teman-teman yang berangkat kan belum setahun juga nih. Jadi belum ada informasi kontraknya berapa tahun. Iya. Tapi kan katanya sih ya ada yang setahun, terus 3 tahun, 5 tahun. 8 tahun misalnya gitu katanya jenjangnya. Cuma kan belum tahu pasti berapa. Iya, tergantung kebijakan di rumah sakit juga. Kebijakan rumah sakit sama di ini ya di tempat apa ya namanya kayak provinsinya itu berapa tahun. Jadi ya tunggu dah teman-teman juga yang ini kan lagi ujiannya lagi berjuang jadi lagi ujian nih sekarang. Bukannya lagi mau menuju sana ke B2. Jadi kan nanti tunggu informasi mereka kalau mereka bilang dari ini seperti ini stepnya kan kita ada bayangan untuk sekarang. Iya. Masih ini apa namanya ya apa namanya itu menargetkan ya menerawang bahwa udah ini kesini iya ya itu sih jadinya jadi belum kelihatan gimana tapi yang udah pasti ya B2 ujian sama penyetaraan rekognisinya setelah itu lanjutnya kemana nanti tergantung sama pemberi kerja sih. Benar. Berarti kalau untuk usia keberangkatan itu ada nggak sih? Enggak sih kalau usia kalau nggak salah kecuali ya menjelang usia pensiun ya pasti nggak dikasih lah ya. Kalau misalkan usianya teman saya berapa ya 40-an kayaknya tuh 40 bisa 36 bisa teman saya 36an bisa. Jadi kayaknya usia tuh waktu saya kayak nggak dibatasi deh usianya. Pokoknya masih bisa 36, 38 tuh masih bisa berangkat. Ya, jadi itu enaknya jadi usianya nggak dibatasi. Terus apa lagi ya? Itu sih enaknya jadi mereka tuh yang udah pernah kerja di negara lain mau coba lagi ke sini dengan usianya yang udah lebih dari 35 tuh masih bisa jadinya. Jadi masih apa nih kompetitif lah untuk usia-usia yang muda usia yang tua masih bisa lah usia yang di atas 30 35 masih bisa. 30-an tuh masih mumpuni lah untuk berkompetisi di sini ya. Oh ya teman saya kelahiran tahun 83 berapa tuh ya? 83 berarti 40. Nah itu teman saya baru tahu pas lihat contoh CV-nya dia kan. Pertamanya saya manggil dia nggak lama kan. Itu terlihat, waduh, udah tua dia. Ternyata udah 83. Senior ternyata. Senior. 83 baru saya ingat, 83. Jadi 40-an. Masih bisa. Dan itu sama kayak saya tinggal nunggu ini dokumen visa dan ini barengan kayak berangkat. Semoga aja sih. Tahun 83 masih bisa terima. Wow. Jadi usia nggak dipatok lah waktu hari mendaftar ya. Iya, nanti mungkin lebih jelasnya Sobat Binus bisa lihat di website. Persyaratannya ada. BP2MI. Ya, BP2MI. Oke. Syaratnya di sana semua baca detailnya, benefitnya silakan. Pilihlah negara mana yang benar enak buat di
ditinggali sama di kerja sana. Mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Binus. Pesannya apa ya? Kalau misalkan tadi sih yang saya bilang, kalau misalkan emang niat yang niat untuk cari tujuan kayak saya misalkan ke negara Jerman, ya emang harus fokus sama harus motivasinya harus lebih lagi, karena kan jujur orang tuh banyak yang mencari, saingan banyak. Kalau misalkan tujuannya cuman sekedar lihat negara, lihat pengen ke sana, nggak ada tujuan pasti, ya janganlah, misalnya sia-sia juga. Jadi tujuannya emang harus fokus untuk, emang sih kan sana kan cari uang lebih lah. Cuman ya tujuannya emang harus ada yang lain kayak gitu. Pengembangan diri juga, pengalaman. Siapa tahu pengalaman di sana pulang ke sini terpakai kan lumayan juga. Misalnya rumah sakit nasional di sini atau rumah sakit di mana dengan gelar yang baru, dengan tamatan luar negeri juga. Luar negeri register bisa lagi. Benar. Jadi jangan mikir kalau lulus juga saya dapat duit, ya kacau jadinya. Jadi ya baik, coba fokus, apalagi para teman-teman yang di BINUS yang fresh graduate, sama kok. Jadi tantangannya sama kayak kami juga tantangannya jalan sama. Jadi coba aja dulu, jalannya sama, nggak ada yang misalkan yang baru pengalamannya sekian tahun tuh lebih dulu, yang fresh graduate belakangan, enggak. Jadi yang intinya fokus belajar, coba cari-cari informasi, itu penting. Nanti kalau misalkan udah lulus seleksi, ya sering-sering lah belajar bahasa Jerman, mungkin dengerin film atau baca buku, lagu mungkin, itu lebih penting sih. Kalau misalkan cuman belajar terus dia setelah belajar kelas dia itu nggak belajar lagi, cuman diam aja, ya susah benar, susah banget. Kalau misalkan mau pengen mahir bahasa Jerman, nggak mahir sih, misalnya pengen biar bisa lah. Terus sih intinya fokus, semangat, motivasinya harus kenceng lagi, karena usia muda masih panjang lah, masih beban juga masih harus dimanfaatkan masa muda ini, pengalaman yang luar biasa. Apalagi yang kesempatan ini kan sama, nggak perlu takut pengalaman nggak ada. Yang penting semua step terlewati, berangkat lah. Maksudnya ya semoga berangkat lah. Nggak ada lagi jangan takut lagi misalnya pengalaman saya nggak ada, nggak usah lah, nggak perlu takut. Bener, jalan sama, itu udah saya bilang, startnya sama, finishnya sama, pasti berangkat. Nanti masalah pengalaman mungkin yang penting yang membedakan pengalaman atau enggak nanti di sana, mungkin di sana. Karena kan mungkin kamu tahu ini enggak kan, kalau yang fresh graduate mungkin agak saya belum pernah, tapi yang udah pengalaman mungkin di sana. Jadi segi belajarnya di sana lebih ditambah lagi skillnya. Bener, wawancara. Iya, dan itu dah perbedaannya. Kalau masalah seleksi sih nggak ada perbedaan, sama jalannya sama. Cuma nanti pas di sana mungkin lebih try hard lagi yang fresh graduate, karena menurut saya sih pengalaman tuh ngalahin teori lah. Teori bisa dicari, pengalaman susah banget dicari. Bener, kalau udah berangkat bersaing di sana, itu yang nanti kalian bakal keteteran yang fresh graduate. Ya kuncinya ya harus nyalip, jadi harus belajarnya harus lebih giat lagi, karena kami yang udah pengalaman ya tinggal rapid pengalaman aja. Kalian kan harus emang teorinya harus dikuatkan lagi. Betul. Itu menang di sana itu sih. Jadi mungkin pas nyarinya sama, semangatnya yang di sana yang harus lebih ditingkatkan lagi untuk yang fresh graduate. Terus untuk yang yang udah mau nyoba, yang udah misalnya nikah, berkeluarga, ya harus sering-sering ngobrol lah sama keluarga, sama istri. Benar. Izinkan apa enggak nih? Soalnya lagi satu, untuk yang udah keluarga itu harus ada izin istri. Oh, ada surat pernyataannya? Betul, pernyataan istri, materai, sama izin kepala desa. Oh, kepala desa? Ya, mengetahui bahwa kita akan pergi, kan ngenalin istri tuh, bawa istri kita setuju. Takutnya kan nanti istri nggak setuju, kita pergi tiba-tiba ujung-ujung istri tinggal. Jadi harus ada itu. Lupa saya satu. Oke. Ya, untuk yang udah berkeluarga itu syaratnya. Jadi sepeduli itu loh dia dengan istri yang akan ditinggalkan. Jadi harus tangan kepala desa sama istri. Untuk yang belum nikah, orang tua. Orang tua aja. Bermaterai. Jadi itu kan yang keluarga
ya jangan takut lah nyoba, misalkan pengalaman baru, dan Aston Karo juga enak di Jerman, bisa keluarga bisa dibawa, kan itu motivasi juga. Enak. Ya selamat mencoba di program ini. Selamat bergabung dengan kami nanti di grup besar. Oh iya. Iya, nanti kan ketemu di grup besar, ketemu di sana kan lumayan, soalnya kita kan grup ada juga yang grup besar kami yang angkatan 1 dan global juga ada. Oke. Jadi ya selamat bergabung di sana. Kalau misalnya nanti niatnya ke sana, kalau ke Jepang juga silahkan, sama-sama enak kok untuk dicoba. Benar. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Benar, tidak ada salahnya untuk mencoba hal yang baru. Ya emang yang baru belum tentu enak, cuman ya hal yang baru pasti akan perubahannya akan terasa sih dibandingkan hal yang lama. Memberikan dampak pada diri sendiri. Iya, betul. Benar banget. Wah, silakan. Luar biasa. Hari ini luar biasa sekali ya, sudah banyak sekali informasi, banyak pengalaman, baik tutorial juga sudah disampaikan oleh Kak Aryo bahwa perjalanan menuju ke Jerman itu bisa semua dilakukan oleh siapapun. Semua punya kesempatan yang besar untuk bisa berangkat ke Jerman. Jadi hari ini pun kita sudah ketahui bahwa sudah ada di banyak negara lulusan dari Stikas Bina Sada Bali yang sebelumnya ada di Jepang, Belanda, di Swiss juga ada, dan akhirnya di Jerman juga ada. Oke. Semoga yang lain nyusul lah. Semoga. Saya harap semuanya nanti bisa menyusul Kak Aryo-nya di sana. Benar. Nanti info-info aja saya tunggu sana. Kalau misalkan mau gabung ya lebih baik lah, lebih banyak. Terutama orang Bali kan, lebih banyak nyampe Bali, lebih banyak, lebih enak lah. Biasanya bikin gitu. Perkumpulan kan lebih enak lah di sana daripada kita ya bukan gimana, saya dengan orang Bali lebih kumpul lebih nyaman, lebih rasanya lebih enak. Pas sama tonan nyampe Bali di Jerman. Terutama kan yang di Bali ini ya silakan coba. Iya. Kita ketemu di sana nanti ya ngobrol-ngobrol sana lah. Kalau ada. Nanti kalau mungkin ada sobat minus yang minta kontaknya Karyo boleh? Boleh aja, nanti kan ke lewat Pak-nya. Iya, oke, siap. Langsung, iya boleh sih kalau nanya-nanya sekedar info, tapi ya sekedar info ini bisa sih. Tapi kalau sekedar nanya pengalaman gimana ya, belum bisa kasih karena benar. Iya, kalau info nanti saya kasih sebanyak-banyaknya infonya, kemana aja, brosurnya ada sih kayak brosurnya. Kalau minta saya kasih brosur, webnya juga kasih. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak Aryo untuk kehadirannya hari ini, luar biasa. Sama-sama. Sobat Binus harusnya bisa menangkap peluang lebih banyak lagi pilihan negara yang bisa dikunjungi sebagai pekerja migran ya, baik spesifiknya sebagai perawat ataupun bidan juga nanti. Bidan belum, baru perawat aja. Oke. Jadi semoga nanti bisa lebih banyak lagi Sobat Binus yang bisa mengikuti jejak Kak Aryo. Ya. Oke, mungkin ya kita sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa semuanya. Ya, sampai jumpa. Nanti ada kesempatan mungkin sampai jumpa di Jerman ya. Benar di Jerman. Nanti kita Zoom meeting lah. Asik. Siap.